Info TV kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar kegiatan pemerintah Kota Gorontalo yang terjadi sepekan terakhir dan telah kami rangkum dalam Kilas Sepekan bersama saya Ajeng Mawadah. Netizen mekanisme skala prioritas sangat diperlukan dalam menjaring aspirasi masyarakat di Musrembang. Demikian ungkap Wali Kota Gorontalo Marten Taha pada Musrembang ke-8 Kota Barat di Aston Hotel pada tanggal 1 Maret. Wali Kota berharap Musrembang menjadi perhatian dan komitmen bersama mengawal aspirasi warga. Wali Kota Marten Taha mengatakan Musrembang telah dimulai dari Rembuk. Menurut Wali Kota, karena adanya keterbatasan sumber daya, maka perlu mendahulukan skala prioritas aspirasi masyarakat. Musrembang ini sudah diawali dari musyawarah atau rembuk warga. Rembuk warga itu sebenarnya adalah kuncinya. Karena siapa yang menjadi objek dan sasaran kita di dalam pelaksanaan pembangunan adalah warga. Siapa warga? Yaitu masyarakat, rakyat Kota Gorontalo yang menanti apa yang kita akan laksanakan, apa yang mereka akan nikmati, apa yang mereka akan gunakan, manfaatkan atas kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang tentunya atas dukungan dari semua unsur legislatif ada di situ, unsur Forkopimda, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan semua potensi dan kemampuan yang ada di seluruh wilayah kota ini harus dielaborasi, disinergikan untuk menghasilkan sumber daya yang dibutuhkan oleh warga tadi. Netizen Wali Kota Marten Taha melantik Ketua Dharma Wanita Persatuan baru di masing-masing organisasi perangkat desa OPD. Kiprah Dharma Wanita Persatuan menurut Wali Kota sangat erat kaitannya dengan fungsi kemasyarakatan dengan fungsi pemerintah. Setelah serah terima jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan lama kepada yang baru, Wali Kota Marten Taha melantik sejumlah ketua-ketua Dharma Wanita Persatuan masing-masing OPD yang baru di Aula Kantor Wali Kota pada tanggal 2 Maret 2021. Dharma Wanita itu tugasnya bagaimana menjalankan organisasi ini yang erat kaitannya dengan dinas yang ibu bapak pimpin, yang suami pimpin. Ini keberhasilannya juga ditentukan oleh ibu ketua Dharma Wanita dan seluruh anggota yang mendukung dan memotivasi program tersebut. Seperti program kami bersinergi dengan program PKK dengan Dharma Wanita. Ini yang harus kita bangun secara bersama-sama. Sinergitas, karena PKK boleh dia berkoordinasi dan bersinergi dengan dinas maupun badan yang ada program, ada kaitannya dengan pokja-pokja yang ada di PKK. Demikian juga Dharma Wanita, tidak perlu cari-cari duit untuk melaksanakan kegiatan. Ada kegiatan program yang ada di masing-masing dinas itu bisa dikerjasamakan, sehingga kita tidak kehilangan program. Nanti kalau tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada anggaran dan lain sebagainya. Tapi di samping itu PKK dan Dharma Wanita juga itu bahasanya apa? Dana hibah dari. Oleh karena itu saya berharap jabatan sebagai Ketua Dharma Wanita ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bisa memberikan manfaat bagi warga masyarakat di sekitar kita. Netizen melalui Musrembang di Kecamatan Dungingi, Wali Kota Marten Taha menggaungkan kembali bahwa pemerintah kota akan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Meski dana kelurahan dari pusat sudah tidak ada lagi, tahun 2021 ini Marten Taha akan memberikan dana 100 juta per kelurahan melalui APBD. Marten Taha menyadari dana kelurahan telah memberikan solusi yang terbaik terhadap persoalan mengatasi aspirasi masyarakat. Walaupun dana kelurahan dari pemerintah pusat sudah tidak ada lagi, pihaknya akan berusaha memberikan dana kelurahan sebesar 100 juta rupiah per kelurahan. Program ini mampu untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada di kelurahan
seperti yang disampaikan oleh Ketua LPM tadi, bahwa ya dulu itu memang LPM ini malu-malu atau takut-takut mau bikin ini. Karena apa? Tidak semua aspirasi masyarakat dapat direspon dengan baik karena tidak ada anggaran. Tentu cuma janji-janji. Nah, dengan dana kelurahan yang lalu itu bisa mampu mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Nah, kami sadar betul bahwa dana kelurahan telah memberikan solusi yang terbaik terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh lurah-lurah maupun camat atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Ada persoalan-persoalan kecil, got yang taprok, jalan yang berlubang, masyarakat yang menganggur, dan kegiatan-kegiatan lain yang justru anggarannya kecil tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada sumber. Tidak mungkin ti aya gaji gaji camat maupun pekerja itu pasti akan diambil dari dana anggaran atau program yang ada di dokumen pelaksanaan anggaran. Nah, karena sudah tidak ada yang melalui dana transfer dari pusat, kami dari pemerintah kota mengambil satu kebijakan. Walaupun jumlahnya tidak sebesar dana alokasi umum tambahan berupa dana kelurahan, tetapi atas usulan aspirasi yang berkembang di setiap musrenbang, Kota Gorontalo akan mengalokasikan setiap kelurahan ada dana kelurahan tahun ini, mulai tahun ini, bukan nanti 2022 yang kita akan bahas, sebesar 100 juta satu kelurahan. Netizen Satdamkar Satpol PP dan Satlinmas Kota Gorontalo memperingati hari ulang tahunnya dalam suatu upacara. Wali Kota Martin Taha selaku pembina mengajak masing-masing satuan untuk mengutamakan keselamatan dan perlindungan kepada masyarakat dan tetap tegas, humanis, dan juga tidak kasar. 3, 2, 1. Hari ulang tahun Satdamkar ke-102, Satpol PP ke-71, Satlinmas ke-59 tingkat Kota Gorontalo dirayakan dalam apel kerja di halaman kantor Wali Kota Gorontalo. Wali Kota Martin Taha mengatakan peran penting ketiga satuan ini tercermin dalam tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kita boleh keras dalam menjalankan tugas, tapi tidak boleh kasar dalam perilaku dan perbuatan. Oleh karena itu, saya harapkan kepada saudara-saudara, momentum ulang tahun ini mari kita jadikan sebagai awal bagi kita untuk mengintrospeksi diri. Jika ada hal-hal yang belum berhasil, yang masih kurang kita lengkapi, yang masih belum baik kita perbaiki, yang belum sempurna kita sempurnakan. Netizen pelaksanaan perayaan Isra Mi'raj yang biasanya dilakukan secara tradisional, kini di Kota Gorontalo perayaan Isra Mi'raj akan difestivalkan. Wali Kota Gorontalo Martin Taha mengatakan festival Mi'raji ini sejalan dengan program pemerintahan untuk mewujudkan masyarakat religi. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Effendi Rauf menjelaskan, Isra Mi'raj menceritakan sejarah perjalanan Nabi besar Muhammad SAW yang dikemas dalam sebuah festival sebagai wujud pelestarian budaya dan juga tradisi dengan budaya tutur. Alhamdulillah, mulai tahun ini pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengemas kegiatan ini menjadi satu yang layak untuk dilihat, ditonton, dan diingat sebagai salah satu wujud untuk bagaimana kita melestarikan tradisi ataupun budaya ini agar generasi muda yang akan datang tetap mengetahui bahwa di Gorontalo, khususnya di Kota Gorontalo, ada tradisi budaya tutur tentang kisah perjalanan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga potensi yang besar ini akan menjadi satu kegiatan yang mendukung keberadaan kawasan religi di sekitar Masjid Punto Sultan Amai.
Wali Kota Gorontalo Martin Taha mengharapkan dapat menciptakan masyarakat religi di tengah keberagaman agama dan juga kepercayaan yang berbeda di tengah masyarakat. Festival Mi'raj ini adalah satu kegiatan yang mengangkat adat budaya Gorontalo yang merupakan bagian penting daripada program pemerintah Kota Gorontalo, yaitu program mewujudkan masyarakat religi, masyarakat yang taat beragama, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, dan memelihara merawat kehidupan yang rukun, damai, harmonis di tengah-tengah perbedaan. Karena di Gorontalo ini di samping ada umat Islam, ada juga umat-umat lainnya, Kristiani, umat Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Sehingga bagaimana kita menciptakan suatu tatanan masyarakat religi yang taat menjalankan ibadah. Kalau orang Islam taat menjalankan ibadah sesuai dengan tata cara Islam. Puasa, datang bulan puasa harus puasa. Datang saat sholat harus sholat. Dia harus pandai baca tulis Quran, jalankan kegiatan-kegiatan muamalah dan lain sebagainya. Termasuk kegiatan seperti Mi'raj ini adalah suatu tradisi membaca kisah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa naik Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Netizen, itulah rangkaian Kilas Sepekan Kominfo TV. Saya Jeng Mawada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.